seperti janji saya hadirkan Bapak kita ini ya, yang viral. Beliau ini seorang guru ya, nanti biar beliau lah yang menceritakannya. Ya, selamat datang Pak di channel Abu Azki ya Pak. Selamat datang juga ya. Bisa diperkenalkan Bapak? Ya, napangken Sampurasun. Podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Napangken sim kuring Kedwasta Endi Alfandi. Ya. Kebetulan sekarang posisi saya ngajar di SM Majalengka. Ya, terima kasih dapat bertemu dengan sahabat saya. Alhamdulillah ya, saya bertemu Alhamdulillah. Jadi ini usia kita terpaut sedikit lah. Sama-sama di tahun 1900. 1900 ujung yang beda sama empatan ya. Kalau paling mungkin 80-an. 80-an. Ya, alhamdulillah. Ya Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup bersama-sama di sini. Bertemu di tempat yang sama ya Pak? Iya. Iya. Ya Allah, Allah. Gimana Pak? Iya, jadi menarik Bapak tuh kemarin tuh bikin video yang bikin viral. Memang lato-lato kan lagi viral. Nah Bapak juga mungkin dari awal tuh nggak terpikir bakal viral kan video Bapak gitu juga. Kok aneh, orang dari luar saya, ya dari saudara, dari teman-teman, sahabat yang pernah satu SMA juga, iya. Satu kelas, viral apa gitu kan. Tiba-tiba lihat mungkin di IG, ya, makanya saat itu saya buka IG, ternyata Masya Allah, ya mudah-mudahan itu juga ada sesuatu yang baik dari apa yang terjadi, ya, yang saya alami, yang ya sahabat-sahabat muda mungkin memviralkan ya kejadian tersebut. Betul. Saya kan iseng aja gitu. Gitu Pak. Cuma yang menariknya ini emang dicocok-cocokkan karena Bapak ini katanya guru fisika gitu. Kan perhitungannya sangat ini ya, sangat akurat kalau gimana lah kalau antara itu pendulum bandul itu. Iya, sebagaimana kan awalnya saya posting di Facebook ya. Iya. Ya kalimat yang sebagai prolognya saya cuma sederhana, itu mengingatkan masa lalu kecil saya, bahwa di situ ada suatu alat seperti itu permainan anak-anak, namanya lato-lato katanya. Kalau saya bukan, namanya nok-nokan waktu itu. Nok-nokan tahun 70-an Pak ya? Oh 70-an, SD itu. Ya saya coba karena cucu yang kebetulan ada cucu datang dari Karawang, beli itu loh apa? Mas, ternyata nok-nokan. Iya. Ya saya coba bisa dan di video sama anak. Saya coba aja dengan berharap ya ada sesuatu yang dapat bermanfaat dari permainan tersebut. Iya. Kalau tadi dikatakan ada hubungan dengan fisika, ya semua juga tidak akan lepas daripada fisika sebetulnya dalam hidup ini, karena kita menempati suatu tempat, ruangan. Kan fisika adalah ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari tentang gejala alam. Ya alam beda macam-macam alam itu kan. Yang kemudian yang mungkin lagi saya katakan, memang banyak yang komentar di Facebook, oh itu pembudakan fisika. Awalnya sih enggak gitu. Enggak kan, mungkin memang punya ketangkasan kayaknya. Ya itu gimana ya. Jadi hanya memang ketika kita mau coba yang nama dengan lato-lato itu, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana posisi kedua bola tersebut, bandul tersebut. Iya. Kemudian ada orang, wah itu hukum apa? Hukum momentum? Iya. Hukum energi? Iya. Pakai getaran? Iya. Karena gitu. Jadi gini, misalkan kita ingin menempatkan sesuatu benda pada tempat lain, pasti di situ ada berapa ya? Pikiran kita pasti fokus ke sasaran yang akan kita tuju. Kemudian berpikir juga, energi yang kira-kira berikan supaya nyampe sana gimana ya. Nah kemudian kesadaran kita tentunya bahwa harapan kita ingin menyampaikan benda pada suatu tempat, ya tentunya tadi mengolah rasa juga, karena nggak mungkin lihat aja anak-anak kita yang pandai main basket, nggak mungkin dia misalkan
ada yang tanpa dilihat sepertinya, emang awalnya latihan dulu kan. Iya betul, Awalnya. hasil latihan. Nah itu, jadi halnya pasti sesuatu, artinya bahwa ingin menempat suatu tujuan pasti ada usahanya ya. Kita kan tenaga itu untuk apa, menggunakan otot kita, kemudian kecerdasan juga untuk memprediksi, menghitung, kemudian hati juga untuk memperhalus kita harus dengan sabar tentunya gitu kan. Iya betul. Iya. Dan yang menarik juga saya baca dari tulisan Bapak tuh, ini ada celah sejenak untuk anak-anak lepas dari gadget, Pak. Oh, iya. Nah itu bagaimana, Pak? Ya memang benar bahwa setelah kita kena oleh wabah dunia yaitu COVID-19, Ya. itu yang meluntahkan semua aspek kehidupan, sehingga muncul bahwa ya kita saat itu kan harus ada di rumah, termasuk kita dalam dunia pendidikan juga kan mungkin Iya. tidak bisa Karena 1 tahun ya work from home. harus PJJ dan PJJ ya ada yang harus menggunakan gadget ya, otomatis itu di situ juga masuk. Betul ya, full ya. Nah, tapi setelah saya lihat yang kasat mata di depan rumah sendiri, asli lah anak-anak saya, anak-anak di depan rumah itu mereka asik banget gitu main lato-lato itu. Iya. Sehingga sekian puluh menit mereka asik dan terlupakan gadgetnya. Yang paling mengerikan adalah ketika kita masuk ke tempat umum, kita kumpul bareng, apa yang kita pegang? HP ya, HP semua. gadget semua. Iya. Asiknya sampai tidak tahu siapa yang datang. Betul, datang pergi kita nggak sadar ya. Betul. Tapi ternyata kalau main yang seperti itu, ya kita bisa tertawa, bisa sakit juga gitu. Iya. Dan harus hati-hati, Pak. Nah, kemudian lebih jauhnya lagi, ya saya berharap sih, mari kita kembalikan lagi hal-hal yang positif. Namun bahasa Sunda nama, kawinan budak lembur banyak kan. Iya, itu baru salah satu permainan nih, Pak, spiral ini. Iya, banyak itu yang artinya kita mencoba untuk menggeser, jangan sampai anak-anak itu terlalu larut dengan gadgetnya, malah kan mungkin ya dikhawatirkan nanti ada efek-efek negatif. Betul. Yang mungkin lepas kontrol dari orang tua. Iya, itu memang saya juga sebagai orang tua dan sebagai guru merasakan memang kontrol perlu, Pak. Iya. Untuk anak-anak kita tuh ke gadget. Iya, itu. Kekhawatiran seperti itu. Masya Allah. Ya, mungkin kalau saya sudah cukup, barangkali Bapak ada yang mau disampaikan buat para ini penonton. Ya, para penonton semuanya, jadi mohon maaf kalau yang saya lakukan mungkin mengganggu atau mencuri perhatian Bapak dan Ibu, saudara. Saya tidak maksud untuk mengganggu, tapi itulah mungkin yang terjadi, dan yang terjadi ya terjadilah. Iya, betul. Dan itu semua disebut viralnya saya, jujur aja tanpa ada rencana saya untuk itu. Karena jujur aja saya kalau memang media Facebook itu suka dipakai untuk hal-hal yang insya Allah menurut saya itu hal-hal yang positif dalam rangka untuk berbagi atau ya saling mengingatkan. Karena dikatakan bahwa kalau kita saling mengingatkan yang lain, saling memberi, biasanya kan gini, kalau ketika kita saling memberi, ketika yang memberi mungkin dirasakannya kecil, tapi bagi yang menerima bisa jadi besar. Contoh gini, gini Pak, ada kejadian gini, ada anak muda bawa motor, tiba-tiba motornya mogok, tapi dia butuh sesuatu alat namanya obeng tuh ya. Nah kemudian dia ini cerita istri saya gitu kan, datang ke rumah, ngetuk pintu, dia pinjam obeng dan ada, dan dengan menggunakan obeng itu bahwa kesulitan yang dirasakan dapat teratasi. Bayangkan hanya obeng saja. Seringkali kita merasakan bahwa kita mendapatkan bantuan dari orang lain, kalau kata dia yang mengasih mungkin itu kecil, tapi bagi kita yang merasakan sungguh sangat besar. Mari kita selalu berbagi, dan insya Allah dengan berbagi itu banyak hal yang kita dapatkan, yang kita rasakan, sehingga satu sama lain
saling bermanfaat. Betul sekali Pak. Ya, saya sangat setuju sekali bahwa berbagi itu memang bisa menimbulkan saling kecintaan dan menyayangi Pak ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya nih. Haji jadi ada saja Pulang sekolah gitu ya Pak. Ya. Ya mohon maaf ya ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, tidak masalah apa-apa. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya perlu nggak? Wah, dicoba. Oh, masalah kok bawa kayak gini. Kayaknya ini benar-benar menyengat ya. Ya gini, jadi ini tuh kan ini mah untuk apa? Membuat stabil aja sebetulnya ya. Membuat stabil dulu. Ini ya. Ini dibuatkan seperti ini. Biasanya ada apa untuk ganjel itu cuma untuk nggak ke bawah ganjelnya Pak. Untuk untuk mengunci. Betul ya. Nah, kayak gini Ji. Ini enak kayak gini. Benar terbukti. Terbukti Pak. Ini sakit, jujur aja sakit. Si Haji bawa yang kayak gini harusnya ya. Masya Allah. Ini bukan punya saya ini. Punya anak saya. Mohon maaf pemirsa ini. Haji ini kadang-kadang nguji banget. Ya, mohon maaf ya. Oke. Ya. Turun Pak. Ya.